Oke guys, jadi menurut kalian gimana hasil wawancara yang tadi? Menurut gua seru sih, ternyata jadi distributor buah dan sayur ribet juga ya. Iya benar. Dikira kayak kita tinggal beli terus jual lagi gitu, ternyata kayak banyak banget prosesnya. Benar, apalagi kata Pak Salim mereka udah berjalan hampir 4 tahun, jadi mereka punya banyak pengalaman. Iya, dan yang gue baru tahu tuh ternyata beliau tuh ngambilnya tuh nggak cuma dari petani-petani aja, tapi ke pasar-pasar induk. Menurut gue sih kayak gitu biar aman stoknya, karena kalau misalnya satu supplier doang kosong, ya mereka harus cari supplier lain. Terus gue juga kaget sih, ternyata dia udah supply ke Astro, berarti bisnisnya udah lumayan gede. Iya, tapi kalau kata Pak Salim itu tuh ada di kondisi cuaca sama musimnya yang masih terkendala sampai sekarang. Nah itu tuh yang paling ngaruh. Jadi kalau misalnya cuaca jelek, panennya kan pasti berkurang. Terus harganya jadi naik. Belum lagi masalah pupuk. Tadi katanya subsidi pupuk juga udah dicabut kan? Iya, kasihan petaninya. Kalau harga tanam naik, pasti jual juga pasti ikut naik ya kan? Terus sekarang kayak itu juga persaingan makin dekat nggak sih gara-gara MBG? Betul! MBG kan? Setuju. Tapi yang gue suka dari mereka itu cara mereka mengatur barang. Datang dari petani, lalu mereka sortir dulu, kemudian dipilih dari barang yang paling bagus. Soalnya kalau misalnya itu nggak bisa asal kirim nggak sih? Kalau misalnya kualitas jelek nanti customer komplain, marah, jadi ngaruh ke itunya. Ya karena salah satunya customer mereka juga e-commerce besar seperti Astro, jadi nggak bisa sembarangan ngasih barang sih. Gue juga baru tahu ternyata untung sayur tuh lebih gede 20%, sedangkan buah cuma 10%. Karena sayur sendiri tuh kayak lebih cepet busuk, Ca. Iya sih. Enaknya juga kalau misalnya ada barang rusak atau catatan dari barang itu bisa dibalikin ke supplier, jadi nggak rugi sendirian. Nah itu penting banget sih, jadi ada backup. Terus soal stok juga menarik, karena mereka nggak nimbun barang mereka terlalu lama. Ya kalau ditimbun busuk. Betul sih. Iya kan? Busuk sih. Makanya mereka lebih siapin barangnya dari H-3, jadi semua barang yang mereka siapin jadi lebih aman. Iya benar, dan kalau misalnya emang barangnya nggak restock, jujur aja daripada nanti customer nunggu-nunggu. Nah menurut gua hal-hal kayak gitu yang buat customer jadi percaya sama mereka sih. Jadi intinya bisnis ini tuh nggak gampang, harus pinter-pinter ngatur semuanya. Bener, produsen tuh harus pintar kayak ngatur konsumennya, terus biaya penjualannya, sama cara bicara dia ke nanti para pembelinya. Gue jadi ngerti sih kenapa harga sayur sama buah bisa suka naik turun gitu. Sama ternyata banyak banget ya faktor di balik itu, jadi nggak sesimpel yang kita kira.